Suster, Bapak, Ibu, anak-anak, serta keluarga Fransipa, marilah bersatu hati dalam doa bersama menyongsong launching pedagogik cakap hari ke-8. Mari kita awali dengan lagu pembukaan. Pujian hormat bagimu Tuhan yang Maha Kuasa abadi. Puji sembahlah Allah sepanjang segala abad. Langit dan bumi bersorak-sorai, senandungkan nada agung. Lambungkan nyanyian pujianmu, muliakan Tuhan Allah Pencipta. Pujian hormat bagimu Tuhan yang Maha Kuasa abadi. Puji sembahlah Allah sepanjang segala abad. Matahari, bulan, dan bintang-bintang, Tuhanlah sumber cahaya cemerlang. Jalanmu diatur di bimbingnya, puji dan bersyukurlah padanya. Pujian hormat bagimu Tuhan yang Maha Kuasa abadi. Puji sembahlah Allah sepanjang segala abad. Para malaikat dan penghuni surga, bersegeralah para bangsa, bersorak-sorai bagi Allah, Allah kita Tuhan Maha Murah. Pujian hormat bagimu Tuhan yang Maha Kuasa abadi. Puji sembahlah Allah sepanjang segala abad. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semua untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan jiwa kita. Bapa yang dimuliakan di surga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu atas kasih dan kerahiman. Kami boleh berkumpul bersama, bersatu hati sebagai ikatan persaudaraan Fransiskus. Bapa, kami memiliki rencana dalam karya pendidikan kami ini dan untuk memajukan sekolah kami dengan menghadirkan pedagogi cakap sebagai pola belajar yang menggembirakan. Utuslah Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar segala pengharapan kami ini dapat berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Berkatilah kami maupun siapapun yang terlibat di dalamnya. Nama-Mu kami puji ya Allah, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan inspiratif dari riwayat Moeder Anselma. Gembira dalam bekerja. Orang-orang miskin harus bekerja. Kemiskinan dan kerja tidak dapat dipisahkan. Jika tadi saya katakan bahwa Tuhan mendidik kita dalam kemiskinan kepada cinta akan kemiskinan, maka hal yang sama berlaku juga terhadap kesediaan untuk bekerja. Sejak hari pertama tinggal di sini, kita harus bekerja sedemikian rupa, hingga
kadang-kadang melampaui kekuatan kita. Ini pun saya yakin bahwa hal ini juga dikehendaki Tuhan dari kita, dan bahwa dengan menghilangnya gairah dan kegembiraan untuk bekerja, semangat hidup membiara yang sejati akan hilang pula dari biara kita di Twin. Bekerja merupakan berkat. Pekerjaan tidak memberi kesempatan timbulnya pikiran tolol, melindungi dari lamunan dan terutama godaan. Hal ini juga hanya berlaku bagi pekerjaan yang dilaksanakan demi Allah. Cukup banyak orang yang bekerja lebih keras daripada kita, entah karena keadaan memaksa atau karena senang bekerja. Dengan demikian, mereka menjamin bagi diri mereka kemajuan duniawi, tetapi terkadang jiwa tidak mendapatkan keuntungan karena tidak memandang ke atas. Coba pikir, seandainya hal yang serupa terjadi pada diri kita. Jika kita seumur hidup berusaha keras, tetapi pada saat akhir berdiri di hadapan Tuhan dengan tangan kosong, ini dapat terjadi jika kerja kita di rumah atau di kebun, mendidik anak-anak, merawat orang sakit, atau mengurus orang miskin, kita lakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan. Kalau demikian, semua usaha kita tidak menguntungkan, dan Tuhan pun tidak senang melihatnya. Sikap batin serupa itu tidak boleh timbul di antara kita. Pekerjaan kita dalam bidang manapun harus dijadikan persembahan bagi Allah. Kita melaksanakannya demi Tuhan dalam pengabdian kepada sahabat-sahabatnya yang dipercayakannya kepada kita untuk kita pelihara. Motivasi inilah syarat utama. Kemudian, kita harus bekerja dengan penuh penyerahan pada tugas kita. Dalam pengabdian kepada Tuhan, kita tidak dapat pernah akan berusaha terlalu banyak. Kita dengan terus berkehendak mempertaruhkan seluruh tenaga kita baginya. Mungkinkah tenaga kita dapat kita gunakan lebih baik daripada untuk Dia? Bekerja tidak sama dengan selalu mempunyai kesibukan, tetapi bekerja berarti berusaha keras. Berusaha untuk mengarahkan semua pekerjaan kita kepada Allah akan mendorong kita untuk bekerja dengan gembira dan tidak susah mengeluh, walaupun mungkin kadang-kadang kita berpikir bahwa terlalu banyak yang dituntut dari kita. Sebaliknya, kita bergembira jika Tuhan dapat memakai kita, jika Ia menganggap kita pantas, jika di tempat kita bekerja, kita mengalami banyak tuntutan. Kita harus bekerja sedemikian rupa hingga dapat dipercaya dan diandalkan. Marilah kita hening sejenak. Doa mohon semangat Mother Anselma. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya akan diberikan kepadamu.
Tolonglah kami agar mampu meneladan hamba-Mu, Muder M. Anselma, dan penuh iman, membiarkan segala pikiran, keinginan, dan perbuatan yang kami lakukan hanya kepada bimbingan-Mu. Engkau telah bersabda, apa yang kamu lakukan kepada saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untukku. Ajarilah kami agar mampu mengutamakan dan untuk mencintai mereka yang miskin, seperti hamba-Mu, Muder M. Anselma. Engkau menyatakan kebesaran dan kebaikan hati-Mu yang maha kudus kepada kami. Ajarilah kami agar setia pada semangat hamba-Mu, menghormati hati-Mu, dan mewartakan karya keselamatan-Mu kepada semua orang. Tuhan Yesus Kristus, hati-Mu terbuka bagi semua orang, agar mereka bergembira karena menimba dari sumber yang menyelamatkan itu. Dengan perantaraan-Mu dan demi kemuliaan Bapa dan Roh Kudus sepanjang segala abad. Amin. Doa permohonan. Marilah kita sampaikan doa permohonan kita. Ya Bapa, kami membawa pula doa-doa kami, para karyawan-karyawati. Ya Bapa, berkatilah senantiasa para karyawan-karyawati yang telah dengan setia mengabdikan dirinya dalam tugas pelayanan ini. Kami memohon agar Engkau terus memberkahi dan melimpahkan rahmat-Mu kepada mereka, sehingga mereka dapat menjalankan tugas dengan penuh dedikasi dan integritas. Berikanlah mereka kesejahteraan dan berkat di dalam kehidupannya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan doa kita dengan doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Tuhan semesta, Engkau membimbing hati umat manusia. Lihatlah hamba-hamba-Mu yang membaharui persembahan mereka dengan mendalami penghayatan spiritualitas Muder M. Anselma. Di dalam panggilan kami sebagai pendidik dan peserta didik, terimalah kami dalam tubuh mistik gereja-Mu, agar kami tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi mempertaruhkan diri kami demi keselamatan umat manusia. Ini kami mohon dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua dan semua yang kita layani senantiasa mendapatkan berkat, penyertaan dan perlindungan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Yesus Kristus, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Tak pernah ku tilang ria, bernyanyi lagu bahari, bagai Fransiskus gembira, menggita Tuhan memurni.